Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kholifuddin SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kajeksan yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SD Negeri CPNT Kajeksan yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, sehingga pada siang yang rada mendung ini kita bisa berkumpul dalam acara pembebasan saya sebagai guru bergerak di SD Kajeksan. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Untuk acara yang kali ini adalah di sini saya akan menerapkan saya akan memberikan arahan atau materi yang saya dapatkan selama menjadi guru bergerak dalam tempo sekitar 1 bulan yang kemarin. Di sini ada. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling dukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Untuk Bapak Ibu di sini saya tidak akan menggurui, kita hanya sharing informasi apa yang saya dapatkan, saya tularkan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini ada yang sudah saya terima, ada 4 modul. Yang modul pertama itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak. Modul yang ketiga ada visi guru penggerak, dan nanti yang poin yang akan saya ambil adalah yang poin keempat, yaitu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah bagaimana cara kita memberikan arahan kepada anak didik supaya bisa mewujudkan budaya positif. Untuk yang pertama, modul pertama ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian pada dasarnya Ki Hajar Dewantara itu, anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dasar anak tersebut, kemudian kodrat zaman itu berkaitan dengan zaman yang mereka lalui sekarang ini. Jadi bahwa Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa anak itu bukan kertas kosong, tetapi kertas yang sudah terisi penuh. Tinggal kita bagaimana caranya memunculkan kodrat anak itu yang baik, kemudian kita menyamarkan kodrat anak yang jelek. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti itu, dimana anak itu kalau diibaratkan itu seperti padi, seperti kita menanam padi ataupun jagung. Jadi kalau kita menanam padi, kemudian kita rawat, kita kasih pupuk, maka hasilnya akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya jika padi itu hanya kita tanam tanpa kita rawat, kita kasih pupuk, itu juga hasilnya kan tidak akan maksimal seperti yang kita harapkan. Kemudian di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak itu punya nilai yang pertama, berpihak pada murid. Itu artinya bahwa kita sebagai guru itu harus berpihak pada murid, dalam artian kita tidak boleh memaksakan kehendak pada si murid itu. Kemudian reflektif itu kita setelah selesai memberikan pelajaran, kita harusnya bisa merefleksi bagaimana, apakah yang kita sampaikan itu sudah baik untuk anak, sudah sampai ke anak atau bagaimana. Kemudian mandiri itu artinya sebagai guru penggerak kita harus mampu menciptakan segala sesuatunya dari diri sendiri, seperti
seperti itu. Kemudian kolaboratif. Nah ini yang poin penting adalah kolaboratif, di mana kita harus berkolaborasi dengan semua rekan guru maupun kepala sekolah di lingkungan sekolahnya. Kemudian inovatif ini jelas kita dituntut sebagai guru yang di era sekarang ini kita harus inovatif dalam memberikan pembelajaran, ya harus yang inovatif itu artinya kita bisa memunculkan kreasi baru yang ada pada diri kita. Kemudian di sini peran guru penggerak itu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, artinya kita sebagai guru ya harus bisa memimpin pembelajaran itu. Kemudian menjadi coach sebagai guru lain. Coach itu artinya pelatih, tapi saya belum bisa melatih gitu. Menjadi coach, kemudian mendorong kolaborasi. Nah kolaborasi ini tentunya ya kerjasama antar guru, kemudian menunjukkan kepemimpinan murid serta menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini kalau kita sebagai guru ya ada KKG, ada PGRI, ada grup kelas mungkin kelas 5, kelas apa dan sebagainya. Kemudian untuk mewujudkan visi kita itu dalam grup bergerak diajarkan bahwa ada langkah-langkah yang perlu diterapkan, yaitu dinamakan tahapan baca. Tahapan baca ini yang pertama buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Ini untuk membuat misi. Seorang guru penggerak harus punya misi, kedepannya mau bagaimana, besok mau apa dan sebagainya. Kemudian yang kita akan bahas secara penuh adalah tentang ini, budaya positif. Sini saya ada pertanyaan, oke? Tinggal nanti Bapak Ibu setuju dan tidak setuju. Menghukum dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke. Kemudian pemberian hukuman dengan bau positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga. Nanti kita akan ulas bahwa tadi hukuman setuju. Jadi siswa dikasih hukuman itu supaya dia disiplin ke depannya, tidak setuju. Ini pertanyaan pertama untuk memantik nanti kita mempelajari apa sih itu budaya positif. Yang kedua, konsep utamanya adalah bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antar guru dan murid. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi menghukum bisa mendisiplinkan murid, ya. Menghukum dapat mendisiplinkan murid. Kalau secara definisi di sini berarti itu kita salah. Oke. Jadi memang di grup penggerak ini saya banyak belajar tentang berarti selama ini saya banyak sekali kesalahan karena seringkali memberikan hukuman kepada murid. Iya, karena itu. Kemudian yang kedua, dalam penerapannya disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Jadi kalau tadi kita memberikan penghargaan juga bukan poin dari disiplin positif, karena kalau kita memberikan penghargaan ke murid itu nanti dia akan terbiasa dengan hal itu. Jadi kalau kita tidak diberi penghargaan, dia tidak akan melakukannya. Kalau kita hukum, kalau anak selalu kita hukum, kalau tidak kita hukum juga dia tidak akan disiplin. Seperti itu intinya. Kemudian
nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal adalah nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan ini yang ingin kita capai atau kita kenal dengan profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita di PMM sebetulnya materi guru penggerak itu ada semua, sama persis dengan PMM, sama. Ada profil pengajar Pancasila, nanti ada merdeka belajar dan lain-lain sama. Kemudian yang nilai yang kedua adalah mandiri. Jadi anak memang kita harus ajarkan untuk bisa mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau Indonesia itu kan sudah ada gotong royong gitu, tapi untuk semakin ke belakang rasa gotong royong ini semakin pudar. Maka dari itu Kementerian Pendidikan ingin mengangkat gotong royong ini sebagai kebudayaan Indonesia yang sesungguhnya, karena memang sudah pudar. Kemudian teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita harus punya motivasi apa sih? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau anak selalu dihukum, maka dia akan terbiasa dengan dihukum. Kalau tidak dihukum, dia tidak akan disiplin. Kemudian yang kedua, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau kita memberikan imbalan terus dan terus, okay? Kalau anak nanti kita tidak kasih, ya yang mau maju saya kasih 5.000. Kalau kita tidak seperti itu, tidak ada yang mau maju, karena mereka sudah tergantungan dengan imbalan ini. Kemudian yang ketiga ini, motivasi atau tujuan di sekolah itu adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kesadaran diri dari anak itu. Kalau yang satu ini kan, kalau saya tidak dihukum saya tidak akan melakukan. Yang kedua, kalau saya tidak diberi imbalan saya tidak akan melakukan. Yang ketiga ini adalah memunculkan motivasi anak itu sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kan tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan atau imbalan. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada 2. Ya, kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu maksudnya hukuman. Tapi kalau sesuatu harus terjadi itu sudah konsekuensi. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Bedanya kalau hukuman kita yang buat, kalau konsekuensi adalah apa yang kita dapatkan setelah kita berbuat. Seperti itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu jelas hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya anak datang ke sekolah terlambat, itu kan ada konsekuensi, ada hukuman. Kalau hukuman berarti dia terlambat, kita hukum dia putar lapangan misalnya 100 kali. Kalau konsekuensi mungkin karena dia terlambat 5 menit, nanti istirahatnya kita unturkan 5 menit dan untuk menyelesaikan tugas, itu namanya konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau kita hukum terus ya nanti bosan kan. Terus kalau konsekuensi nanti dia akan bisa menghargai disiplin. Kemudian paksaan. Kalau hukuman jelas itu suatu paksaan. Jadi kita menghukum karena itu kan kita maksa. Sebetulnya itu tidak dilakukan, tapi harus melakukannya karena kita hukum. Kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, kalau dihukum kan berarti dia nggak mau, aslinya nggak mau dia dihukum. Misalnya berarti kan kita mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, padahal kan dia tidak mau, bertentangan dengan hati dia. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, jadi perbedaan di situ. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia tidak jujur. Dia takut dihukum, makanya dia berbohong. Nah, seperti itu. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini jelas di hukuman ini pasti akan muncul. Karena saya pernah mengalami dulu pas di SMP,
diberi hukuman sampai sekarang ingat gurunya siapa, pas pelajaran apa, pas bagaimana itu sampai sekarang pasti. Bapak Ibu juga dulu mesti pernah. Pasti itu ini akan diingat sepanjang kita flashback. Oh iya, dulu saya pernah di bawah penghapus kayu, misalnya seperti itu. Dia kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kalau konsekuensi itu maksudnya tidak terlalu membekas lah. Kalau hukuman itu jelas pasti membekas pada anak. Nah ini berbeda. Oh ini sudah. Nah nih ini nanti Bapak Ibu coba, ini maksudnya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Jadi nomor 1 hal hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Ini jelas pasti hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, ke sekolah. Hukuman. Berarti hukuman. Sudah 3 ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh ini maksudnya murid disuruh melepas sepatu, Berarti hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejuruan. Hukuman. Yang terakhir, ini belajar olahraga loh. Ini pelajaran olahraga loh. Konsekuensi. Coba kita lihat. Dari pertanyaan tadi berarti ini 100 kali jelas hukuman, yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga hukuman karena ini bukan jam olahraga ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker setelah juga hukuman. Kalau mengganti kertas tugas teman yang berjalan itu jelas konsekuensi karena dia sengaja mencoret-coret kertas tugas punya temannya, maka dia harus berkonsekuensi mengganti kertas tugas yang baru. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Ini juga hukuman. Nah kalau yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejuruan. Ini jelas konsekuensi. Karena pas pelajarannya dia suruh lari 2 kali karena memang olahraga kan ada lari. Maksudnya konsekuensi. Nah, apa sih restitusi? Untuk yang berikutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi. Kemudian manusia itu sebenarnya punya 5 kebutuhan dasar. Jadi kalau seorang anak dia biasanya melakukan kesalahan atau caper atau apa, itu sebetulnya dia sedang mencari atau sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar ini. Jadi manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Itu jelas seperti sandang, makan, papan itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian manusia juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jelas manusia pasti membutuhkan kasih sayang dan dia ingin diterima di mana saja dia berada.
Kemudian yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Ini kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang kelima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi manusia diberikan kebebasan untuk memilih apa yang mereka anggap hal itu yang paling benar atau paling tepat. Kemudian kesenangan, ini juga kebutuhan untuk merasa senang. Jadi siswa biasanya kalau dia misalnya bertingkah berbeda dengan anak, karena dia pasti akan ada salah satu kebutuhan dasar ini yang mereka ingin penuhi. Seperti itu. Mungkin kita pernah menjumpai seseorang dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Besar kemungkinan hal itu mereka lakukan karena mereka tak mampu memenuhi atau mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Setiap perilaku kita adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, atau sebuah usaha untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar ini dari 5. Jadi anak itu tidak selamanya mereka salah. Mesti mereka melakukan pelanggaran di sekolah karena mungkin mereka ada salah satu sisi yang dia butuhkan. Nah, ada 5 posisi kontrol dalam kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Hukum itu tadi yang selalu dia itu mendisiplinkan anak dengan cara memberikan hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah. Kita juga biasanya melakukan hal seperti itu, membuat rasa bersalah. Misalnya anak salah, kemudian kita tanyakan apa sih, kenapa kamu seperti itu, seperti itu. Kemudian teman ini tadi hubungannya dengan memberikan imbalan. Kemudian pemantau dan manajer. Nah, yang diharapkan ini, yang diharapkan di sini kita menjadi manajer. Ini ada video. Pak, tolong dibalik. Mari kita saksikan tayangan tentang 5 posisi kontrol yang tadi saya jelaskan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini belum absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita
di sekolah jadi dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya di depan anak lain. Paham Bu, saya harus pindah kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan tinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi komando mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Selamat Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal tugas semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang sudah kamu lihatkan? Hari ini sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling mengurangi tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, demikian tadi gambaran bahwa kita di
diharuskan atau diarahkan untuk menjadi posisi seorang manajer, di mana posisi manajer ini adalah tidak menghukum siswa, tetapi kita menanyakan keyakinan mereka. Jadi kan kita punya peraturan, kita tekankan keyakinan peraturan itu kepada mereka. Contohnya tadi dia menanyakan apakah tidak terlambat itu melanggar peraturan atau tidak. Kan dia sudah tahu. Sebetulnya mereka yang melakukan kesalahan itu sudah tahu. Jadi tinggal kita bagaimana mengolah agar mereka tersadar, bukan mereka disadarkan dengan hukuman. Nah, di sini ada kata-kata. Mari kita mencoba menelaah di 5 posisi kontrol tadi. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini maksudnya ke tadi ya. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau memantau manajer. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini maksudnya yang mana? Penghukum. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Tadi ini apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini dikasih solusi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tadi apa? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Apa ya? Coba kita lihat. Nah, yang pertama, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kan menimbulkan rasa bersalah kepada sang anak itu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, jelas hukum. Kemudian ayo lakukan demi bapak atau ibu. Dia kan mancing demi teman. Kemudian apa yang apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Memantau itu sifatnya dia hanya berdasarkan data. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer, karena ini memunculkan ide dari siswa itu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Sambil nanti kita bantu atau kita arahkan. Kamu selalu yang paling terakhir menjelaskan itu. Ya, yang berikutnya ini tentang tadi ideologinya tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah kepada siswa. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh aparat pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol berperiode. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada guru adalah motivasi inklusif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menemukan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Ya Pak, sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa harinya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain suka fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku
Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai Eva Pak. Kalau banget saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajib lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak yang begitu lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Tadi itu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada tiga cara. Yang pertama dalam menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan cara misalnya guru berkata, berbuat cara itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa membuat suatu kesalahan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi setiap masalah pasti bisa diselesaikan. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi jika ada permasalahan pada siswa, jangan dicari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita cari akar permasalahan apa yang membuat mereka seperti itu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Kemudian mengapa harus menstabilkan identitas? Karena akan sulit, bahkan sangat tidak mungkin bagi anak untuk membangkang. Kemudian ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir secara rasional. Kemudian rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru.
Mengapa perlu divalidasi? Karena bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Terus strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau, mereka lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif berbeda. Kemudian posisi yang ketiga, menanyakan keyakinan dan kita dibuka dengan nilai dan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai yang telah kita sepakati, ada apa yang kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Yang pentingnya menanyakan keyakinan kelas adalah untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Kemudian apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya. Dan kebanyakan anak yang mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu, guru dapat membantu dengan bertanya siap seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang itu mereka inginkan, guru dapat membantu agar kita fokus pada gambaran. Jadi kita memancing dia bahwa kita memberi contoh, misalnya dia seperti apa kita gambarkan, misalnya jadi guru seperti kita terus bagaimana. Berikut tadi paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini saya tidak menggurui, tetapi saya hanya mentransfer ilmu yang saya dapatkan dari program pendidikan guru gerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mengikuti, terutama yang masih punya umur kurang dari 10 tahun masa pensiun, bisa mengikuti seperti Pak Purwati, Mbak Lemah juga. Untuk guru yang lain sudah muncul dari yang masa saya kurang dari 10, itu bisa menjadi pengajar praktik. Jadi nanti kita sama-sama belajar karena materi ini itu sama dengan materi di PMM. Bapak Ibu bisa belajar mandiri lewat platform Merdeka Mengajar. Itu semua materi yang tadi saya sampaikan di sana ada semua. Tinggal nanti kita bagaimana cara mendalaminya, kita belajar bersama dengan cara tentunya berkolaborasi. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan yang saya perbuat, baik yang saya sengaja maupun yang tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.